Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen History. Pada video kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita oleh seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Pesugihan Soto Pak Naryo. Cerita ini diawali pada tahun 2006. Naryo seorang pemuda desa yang ingin pergi merantau ke kota. Tujuan Naryo adalah kota Semarang. Naryo kemudian berpamitan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua. Dengan berat hati orang tua Naryo melepas kepergian Naryo untuk merantau bekerja. Dengan uang saku seadanya Naryo berangkat ke Semarang. Sesampainya di Semarang Naryo bingung mau cari kerja di mana. Naryo pun berjalan dan berusaha untuk melamar pekerjaan di beberapa tempat. Namun ternyata tak semudah bayangan Naryo. Ternyata mencari pekerjaan itu sulit. Sudah seminggu Naryo mondar-mandir ke sana kemari mencari pekerjaan, namun belum juga ia mendapatkan pekerjaan itu. Hingga akhirnya uang Naryo tinggal untuk makan sekali. Dari kejauhan Naryo melihat sebuah warung, ia pun kemudian melangkahkan kakinya menuju ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Naryo segera masuk dan melihat-lihat apa isi warung tersebut. Tampak seorang wanita setengah baya sedang membuat soto pesanan pembeli. Ternyata itu adalah warung soto. Wanita pemilik warung tersebut kemudian bertanya kepada Naryo. "Mau makan di sini, Mas?" tanya wanita pemilik warung itu kepada Naryo. "Iya," jawab Naryo. Wanita pemilik warung tersebut kemudian segera mengambilkan semangkuk soto dengan sambal kecap di mangkuk. Wanita itu kemudian memberikan satu mangkuk soto itu kepada Naryo. Dan kemudian membuatkan teh hangat satu gelas. Naryo yang sudah kelaparan dan bau harum soto di depannya semakin membuat Naryo tidak sabar lagi untuk segera melahap soto yang ada di depannya. Naryo tampak melahap soto di depannya dengan lahapnya. Wanita itu hanya tersenyum melihat Naryo yang tampak lahap menikmati soto buatannya. Setelah menghabiskan semangkuk sotonya, Naryo tampak puas. Namun terlihat di wajah Naryo yang tampak lelah dan bingung. "Ratmi," sebut saja namanya sang pemilik warung tersebut. Ratmi yang mengamati Naryo tampak penasaran dengannya. Ia kemudian bertanya kepada Naryo, "Mas ini dari mana? Dan mau kemana?" Naryo yang mendapat pertanyaan itu gelagapan. Akhirnya Naryo menceritakan tentang ia dari mana dan apa tujuannya ke Semarang. Mendengar cerita dari Naryo, Ratmi merasa iba. Ia pun kemudian menawarkan Naryo untuk membantu ia jualan soto di warungnya. Naryo yang mendapat tawaran itu tampak sangat senang. Apalagi Ratmi menawarkan kepada Naryo untuk sementara waktu tinggal di rumahnya. Dengan segera Naryo mengiyakan tawaran dari Ratmi. Hari mulai sore, saatnya Ratmi menutup warungnya. Naryo yang sangat senang membantu Ratmi beres-beres. Setelah beres-beres, Ratmi mengajak Naryo untuk pulang ke rumahnya. Dengan sepeda motornya, Ratmi kemudian menyuruh Naryo memboncengkannya. Di sepanjang jalan menuju ke rumah Ratmi, mereka berdua saling berbincang. Tak lama kemudian sampailah mereka berdua di rumah Ratmi. Terlihat rumah yang lumayan besar dan bagus. Ratmi segera mengajak Naryo masuk ke dalam rumahnya. Ratmi mengajak Naryo duduk di ruang keluarga di samping ruang tamu. Ratmi kemudian berjalan ke dapur membuatkan secangkir kopi panas untuk Naryo. Begitu kembali dari dapur, Ratmi sudah membawa secangkir kopi hitam untuk Naryo. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang hingga larut malam. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ratmi kemudian menunjukkan kamar untuk Naryo beristirahat. Naryo masuk ke dalam kamarnya dan Ratmi kemudian melangkah masuk ke dalam kamarnya juga. Malam itu Naryo sulit tidur. Hingga jam 12 malam ia belum bisa tidur. Karena belum bisa tidur, Naryo kemudian keluar dari kamarnya hendak keluar mencari udara. Naryo melangkah berjalan ke depan. Hingga ia pun sampai di ruang TV. Tak sengaja Naryo melihat pintu kamar yang terbuka sedikit. Karena penasaran, Naryo kemudian melangkah menghampiri pintu tersebut. Alangkah kagetnya Naryo saat melihat apa di balik pintu kamar tersebut. Dari balik pintu yang terbuka sedikit itu Naryo melihat Ratmi yang tengah tertidur dengan lelapnya dan dengan hanya memakai baju tidur yang tipis.
Tampak tubuh Ratmi yang padat dan kencang. Meskipun sudah setengah baya namun wajah Ratmi masih terlihat cantik. Naryo tertegun di tempatnya. Ia hanya bisa menelan air liurnya. Ia tak menyangka malam itu ia melihat pemandangan yang begitu indah dan menggoda. Tak mau mengganggu tidur Ratmi, Naryo kemudian segera melangkah kembali ke kamarnya. Di dalam kamar malah bayangan wajah dan tubuh aduhai Ratmi yang selalu terngiang di pikiran Naryo. Naryo berusaha untuk memejamkan matanya. Akhirnya sekitar jam 1 malam Naryo tertidur juga. Keesokan paginya Ratmi yang sudah terbangun berada di dapur membuat sarapan pagi untuk mereka berdua. Sekitar jam 7 pagi Ratmi mengajak Naryo untuk makan pagi. Akhirnya mereka berdua makan pagi bareng hari itu. Sekitar jam 8 Ratmi mengajak Naryo untuk membuka warung sotonya. Sekitar jam setengah 9 mereka sampai juga di warung. Dengan beberapa bahan yang telah dibawa, Ratmi kemudian mulai memasak soto. Semua bahan-bahan dan bumbu dicampur di atas kuali tanah di atas tungku kompor. Rebusan daging pun mulai matang. Naryo membantu membersihkan meja dan menyiapkan semuanya. Hari demi hari berjalan dan Naryo kini betah bekerja ikut Ratmi. Dari hari ke hari hubungan Naryo dan Ratmi malah semakin dekat. Ada ketertarikan di antara keduanya. Ratmi yang sudah berumur setengah baya itu kini jatuh cinta kepada Naryo. Sudah lama ia hidup sendirian setelah ditinggal suaminya yang pergi entah kemana. Sudah 10 tahun ia hidup sendirian. Naryo tertarik dengan Ratmi karena selain ia cantik, Ratmi juga sangat perhatian kepadanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah pernikahan mereka, hari demi hari mereka lalui dengan berjualan soto bersama. Tampak hidup mereka yang bahagia. Apalagi setelah kehadiran buah hati yang mereka idam-idamkan. Kini mereka memiliki 3 orang anak. Kebahagiaan keluarga mereka tiba-tiba berubah setelah lama-kelamaan warung soto mereka mulai sepi. Keuangan untuk keluarga kini semakin menipis. Kehidupan mereka kini tidak seperti dulu yang berkecukupan. Entah mengapa warung mereka meredup. Menghadapi kenyataan itu Naryo kini menjadi resah dan gelisah. Ia sering sulit tidur karena memikirkan bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan mereka sekarang yang semakin bertambah. Ratmi yang melihat suaminya bingung dengan keadaan mereka yang sekarang hanya bisa mencoba menenangkan suaminya. Ratmi selalu menyemangati suaminya itu. Dalam lamunannya, Naryo berpikir bagaimana warungnya bisa ramai lagi, bahkan lebih ramai dari yang dulu. Suatu hari saat warung soto mereka sedang sepi-sepinya. Saat itu hari sudah sore menjelang malam, namun karena bingung hingga Naryo belum menutup warungnya. Tiba-tiba masuk seorang lelaki tua dan duduk sambil memesan semangkuk soto. Naryo kemudian segera membuatkan semangkuk soto. Laki-laki tua itu segera menyantap soto buatan Naryo. Di sela-sela ia makan, laki-laki tersebut berkata, "Rasa sotomu sudah enak, cuma kurang hidup." Naryo yang mendengar kata-kata lelaki itu jadi bingung. Ia pun kemudian bertanya apa maksud perkataan laki-laki tua itu. "Kurang hidup bagaimana Pak?" tanya Naryo. "Rasanya terasa kurang hidup di lidah. Kalau kamu mau warung sotomu laris dan ramai temui aku, nanti aku akan memberikan rahasia agar daganganmu bisa laris." Setelah membayar soto tersebut, laki-laki tua itu kemudian melangkah pergi sambil membisikkan nama dan alamatnya tinggal. Sore itu Naryo pulang dari warung sotonya. Dalam perjalanan pulang ia selalu teringat kata-kata orang tua tadi. Maka sampailah Naryo di rumahnya. Segera ia mandi dan kemudian duduk di teras. Ratmi istrinya yang selalu ada membuatkannya kopi hitam kesukaan Naryo. Mereka berdua berbincang-bincang seperti biasanya. Kali ini mereka membahas usaha warung sotonya yang kian hari semakin sepi. Tak terasa hari sudah malam. Ratmi sudah sedari tadi masuk kamar dan tertidur. Begitupun kedua anak mereka. Naryo malam itu belum bisa tidur. Hati dan pikirannya resah dan gundah. Ia memikirkan warungnya yang semakin sepi dan kondisi keuangan yang semakin menipis. Sudah tak terhitung Naryo menghabiskan beberapa batang rokok dan 2 cangkir kopi.
Dengan nyala rokok yang dihisapnya, pikiran Naryo melayang bagaimana caranya agar usahanya bisa kembali ramai. Naryo kini membulatkan tekad untuk pergi menemui sosok orang tua yang kemarin makan soto di warungnya. Naryo kemudian pergi ke kamar dan tidur. Sebab esok harinya ia ingin pergi. Malam pun berlalu dengan hembusan kabut tipis dan lantunan suara khas binatang malam. Pagi pun tiba, Naryo terbangun. Kali ini ia tidak membuka warung sotonya. Ratmi yang belum tahu kenapa suaminya tidak membuka warungnya kemudian bertanya. Naryo mengatakan kalau dia akan pergi menemui lelaki tua yang kemarin makan soto di warungnya. Siapa tahu ada solusi untuk warung sotonya. Ratmi yang mendengar itu pun tak masalah kalau suaminya ingin pergi berkonsultasi tentang warungnya. Sekitar jam 10 pagi Naryo kemudian berangkat mencari alamat laki-laki itu. Dengan sepeda motornya ia menyusuri jalan. Dalam perjalanan ia bertekad dengan cara apapun warungnya mesti ramai lagi. Setelah menyusuri jalan dan beberapa kali bertanya kepada warga yang kebetulan berpapasan di jalan, maka sampailah Naryo di depan rumah laki-laki tua itu. Laki-laki tua yang oleh warga dikenal dengan nama Mbah Karmo. Naryo kemudian turun dari sepeda motornya dan kemudian melangkah menghampiri pintu rumah Mbah Karmo. Dengan pelan Karmo mengetuk pintu rumah tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam rumah dan pintu yang terbuka perlahan. Mbah Karmo kemudian mempersilahkan Naryo untuk masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian setelah mereka berdua duduk berhadapan, Karyo kemudian mengutarakan maksud kedatangannya menemui Mbah Karmo. Mbah Karmo hanya manggut-manggut karena ia sudah tahu maksud kedatangan Naryo. Naryo sudah lelah dan pusing dengan kondisi warung dan ekonominya. Mbah Karyo kemudian mengatakan kepada Naryo tentang jalan pintas agar warung Naryo bisa ramai kembali dan cepat kaya. Mendengar ucapan Mbah Karmo, Naryo sangat senang dan gembira. Seolah akan mendapat jalan keluar dari masalahnya. Mbah Karmo meneruskan ucapannya, jalan yang cepat itu mudah sekali, namun ada harga yang harus dibayar, atau syarat yang harus dipenuhi agar tercapai. Naryo untuk bertanya tentang harga yang harus dibayar atau syarat yang harus dipenuhi. Mbah Karmo kemudian menjelaskan semuanya. Saat itulah Karyo tersentak kaget. Ia bingung dengan syarat yang harus dipenuhi Naryo. Ternyata jalan pintas yang dikatakan Mbah Karmo adalah dengan mengambil pesugihan. Dan syaratnya adalah tumbal nyawa. Naryo berpikir lama sekali. Akhirnya karena keadaan yang sulit dan dia sudah tidak sanggup lagi menjalaninya, maka Naryo pun menyanggupi syarat tersebut. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Mbah Karmo mengatakan agar melakukan ritual malam itu juga. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Mbah Karmo segera menyiapkan ubeo rampe sesaji untuk ritual malam itu. Setelah dirasa cukup dan komplit, Mbah Karmo kemudian mengajak Naryo untuk pergi ke suatu tempat di hutan belakang rumah Mbah Naryo. Berangkatlah mereka berdua menyusuri jalan masuk ke dalam lebatnya hutan. Tak lama kemudian sampailah mereka berdua di suatu tempat yang banyak batu-batu besar bertumpuk yang di belakangnya sebuah pohon randu alas yang sangat besar dan tua. Mbah Karmo kemudian duduk bersemedi membaca mantra mengawali ritual malam itu. Waktu pun berlalu. Keesokan paginya Naryo kemudian membuka warung sotonya sekitar jam 10-an pagi. Tak lupa Naryo melaksanakan apa yang dikatakan oleh Mbah Karmo. Aneh. Tak selang beberapa lama kemudian ada beberapa orang yang masuk ke warungnya. Mereka kemudian memesan soto beberapa mangkuk. Dan anehnya lagi soto yang mereka santap langsung habis tak tersisa. Kemudian ada yang meminta dibuatkan lagi. Kaget, takjub dan bercampur rasa senang di hati Naryo. Tak lama kemudian muncul lagi beberapa orang pembeli yang ingin menikmati soto bikinan Naryo. Setelah menikmati soto racikan Naryo, mereka mengatakan kalau rasa sotonya sangatlah enak. Hari itu seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Kromo. Warung soto Naryo ramai hingga kehabisan. Naryo sangat senang, puas dan lega. Naryo menghitung uang hasil jualan hari ini yang melebihi bayangannya. Setelah tutup warungnya, Naryo bergegas pulang dengan hati yang gembira.
karena hari itu dagangannya laris dan ia membawa uang yang banyak. Sampai di rumah Ratmi terkejut dengan wajah sumringah suaminya. Ia pun bertanya kok hari ini terlihat sangat senang. Naryo menjawab hari ini ia sangat senang dan gembira karena dagangannya laris manis. Hari-hari berikutnya warung soto Naryo semakin ramai dan berjubel pengunjung hingga rela antri. Naryo pun menambah jumlah porsi dagangannya, karena setiap hari sering kehabisan. Waktu terus berlalu beberapa bulan, kini Naryo sudah bisa membeli mobil, sepeda motor baru lagi dan lainnya. Kini kehidupan Naryo mulai berubah serba kecukupan dan malah berlebih. Semua itu tak lain dari hasil Naryo mengambil pesugihan untuk dagangannya. Kejadian-kejadian aneh mengiringi ramainya warung Mas Naryo. Seiring berjalannya waktu dengan ramainya warung Mas Naryo, beberapa kejadian aneh dan mistis pun terjadi. Kejadian aneh yang dialami beberapa pembeli yang datang mengatakan, setiap makan soto di warung Mas Naryo seolah ingin selalu nambah lagi. Rasa soto yang enak membuat hasrat untuk makan lagi seketika itu muncul. Alhasil banyak dari pelanggan yang makan soto Mas Naryo sampai beberapa porsi. Antrean pembeli yang datang berjubel. Anehnya beberapa pembeli mengatakan kalau sotonya dibungkus, nyampe rumah rasanya tak seenak kalau makan di warung tersebut. Malah ada yang mengatakan kalau sotonya berbau anyir. Pernah seorang anak kecil yang saat itu sedang asik makan soto bersama dengan ayah ibunya mengatakan, kalau saat itu dia melihat sesosok pocong yang bermuka seram dan dari mulutnya keluar air liur yang menetes ke kuah soto Mas Naryo. Sosok pocong itu hanya berdiri terdiam sambil mengeluarkan air liur yang terus menetes ke tempat kuah soto Mas Naryo. Beberapa orang ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Dari beberapa penjual soto di sekitar warung Mas Naryo juga merasa heran dengan warung Mas Naryo yang tiba-tiba mendadak ramai sekali. Mereka mengaku ada yang aneh dengan warung Mas Naryo. Pernah juga ada kejadian yang mengerikan yang terjadi di jalan di depan warung Mas Naryo. Kejadian itu terjadi pada sore hari menjelang malam. Ada seorang pembeli yang kala itu makan soto di warung Mas Naryo. Setelah orang tersebut menghabiskan sotonya dan setelah membayar, orang tersebut kemudian keluar warung dan menaiki motornya. Baru akan menyeberang jalan tiba-tiba ada sebuah mobil pick-up yang melaju kencang dan menabrak orang tersebut. Dengan luka yang parah orang tersebut akhirnya meninggal. Setelah kejadian tersebut beberapa kali muncul penampakan sosok yang mirip orang tersebut yang mondar-mandir di area tersebut. Terlihat sekujur tubuhnya yang penuh luka. Sosok tersebut sering terdengar merintih minta tolong. Beberapa orang mengait-ngaitkan kejadian kematian orang itu adalah tumbal dari sebuah pesugihan. Kematiannya tidak wajar, dan mereka merasa curiga dengan warung soto milik Mas Naryo yang diduga memakai pesugihan. Berita itu berkembang menjadi pembicaraan di kalangan warga masyarakat. Tumbal anak Mas Naryo. Seiring ramainya warung soto Mas Naryo, dan seiring bertambahnya kekayaan Mas Naryo saat itu. Di sisi lain suatu malam anak Mas Naryo yang paling kecil yang bernama Ambar mengalami kejadian aneh. Malam itu saat Ambar tengah tertidur lelap, ia bermimpi didatangi sosok astral yang sangat seram. Sosok itu seperti mengatakan akan mengajak Ambar tinggal di tempatnya. Beberapa kali Ambar mengalami mimpi yang sama, hingga akhirnya ia menceritakan mimpinya itu kepada ibunya. Mendengar cerita dari anaknya, Ratmi merasa bingung dan bertanya-tanya. Mimpi yang aneh dan menakutkan. Ratmi berpikir kenapa anaknya bermimpi seperti itu. Ia juga khawatir jika mimpi itu benar akan terjadi. Rupanya selama ini Ratmi tidak tahu kalau Naryo suaminya mengambil pesugihan. Suatu hari Ratmi tengah berbincang dengan Mas Naryo suaminya. Ratmi menceritakan tentang mimpi yang dialami Ambar. Mas Naryo yang mendengar cerita itu pun kaget. Namun ia berusaha menyembunyikannya. Mas Naryo kini teringat, saatnya telah tiba. Ia harus rela menumbalkan salah satu keluarganya sebagai ganti pesugihan. Malam itu Mas Naryo tidak bisa tidur.
Ia teringat dengan Ambar anaknya. Sebenarnya ia tak tega untuk mengorbankan Ambar sebagai tumbal pesugihannya. Kini Mas Naryo bingung harus berbuat apa. Namun perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Jika dibatalkan maka semua kekayaan Mas Naryo akan habis saat itu juga. Dalam lamunannya, Mas Naryo tiba-tiba mendengar suara yang ia tidak asing lagi. Suara itu mengatakan kalau besok malam, bertepatan malam Jumat dan sekaligus bulan purnama, sosok itu akan mengambil Ambar sebagai tumbal untuk dijadikan pengikutnya. Tubuh Mas Naryo menggigil hingga keluar keringat dingin. Hari pun berganti dan saat yang telah ditentukan telah tiba. Malam itu Kamis malam Jumat Kliwon bertepatan dengan bulan purnama. Sosok makhluk astral mendatangi rumah Mas Naryo. Mas Naryo dan Ratmi yang tengah berada di kamar tiba-tiba dikagetkan dengan suara teriakan Ambar. Mereka berdua kemudian bergegas keluar kamar menuju kamar Ambar. Dan setelah mereka membuka pintu kamar, mereka mendapati Ambar yang terbaring di kasur dengan darah yang keluar dari mulutnya. Betapa terkejutnya Ratmi melihat anaknya dengan kondisi seperti itu. Ratmi kemudian mendekati Ambar dan memeluk Ambar. Ratmi merasakan ada hal aneh yang saat itu terasa kalau Ambar sudah tak bernafas lagi. Ratmi menangis sejadi-jadinya. Pesugihan warung pecel. Cerita ini berawal dari sebuah warung nasi pecel yang terkenal karena pengunjungnya yang sangat ramai hingga rela antri untuk menikmati sepiring nasi pecel di sana. Berawal dari sebuah warung milik Bu Lasmi. Sudah beberapa bulan ini warung Bu Lasmi semakin hari semakin sepi. Saat itu warung nasi Bu Lasmi menjajakan beberapa menu masakan. Ada semur, ada lodeh, ada sop dan nasi pecel. Dulunya warung Bu Lasmi tak sesepi ini meskipun juga tak seramai sekarang juga. Bu Lasmi selalu semangat dan pantang menyerah. Semua itu dia lakukan demi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bu Lasmi berjualan membuka warung dibantu oleh suaminya. Mereka berdua saling bantu-membantu. Mereka berdua memiliki 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Sudah berbagai cara mereka lakukan agar warung nasi mereka bisa laris pembeli. Namun hingga sekarang semua usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Malah warung Bu Lasmi kian hari semakin sepi. Semakin hari ekonomi keluarga Bu Lasmi semakin merosot. Tabungan yang dulunya ada kini sudah habis untuk mencukupi biaya makan sehari-hari. Kini Bu Lasmi dan suaminya mulai bingung dengan keadaan mereka yang semakin terjepit. Uang sudah habis sedangkan kebutuhan hidup selalu menunggu setiap harinya. Hingga beberapa kali Bu Lasmi harus meminjam uang kepada saudara-saudaranya untuk menyambung hidup. Suatu hari ketika Bu Lasmi sedang berbelanja di pasar, sayup-sayup ia mendengar seorang pedagang yang tengah membicarakan seorang paranormal yang konon bisa membantu kesulitan masalah ekonomi. Seorang paranormal yang tinggal di kota sebelah. Bu Lasmi mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan oleh pedagang tersebut. Setelah berbelanja kemudian Bu Lasmi berjalan pulang ke rumah. Dalam perjalanan ia berpikir apa sebaiknya ia menemui sosok paranormal itu untuk meminta bantuan agar ekonominya bisa membaik. Paling tidak warung jualannya ramai pembeli. Beberapa hari Bu Lasmi memikirkan hal itu. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan suaminya, Bu Lasmi pergi mencari alamat paranormal tersebut. Ia menyewa seorang ojek untuk mengantarkannya ke sana. Motor pun melaju menuju ke tempat yang dimaksud. Dalam hati Bu Lasmi sangat berharap tujuannya tercapai. 1 jam perjalanan ditempuh dan sampailah di kota tujuan. Dengan beberapa kali bertanya pada orang yang ditemui di jalan maka sampailah Bu Lasmi ke tempat yang dituju. Tampak sebuah rumah gaya Jawa kuno sederhana di depannya. Menurut info warga itu adalah rumah Mbah Wiryo yang dikenal sebagai seorang paranormal. Bu Lasmi kemudian melangkah maju dan mengetuk pintu rumah tersebut. Tak lama kemudian pintu pun terbuka dan tampak seorang laki-laki tua di hadapan Bu Lasmi. Mbah Wiryo kemudian mempersilahkan Bu Lasmi masuk ke dalam rumah. Sementara itu abang tukang ojek menunggu di luar.
Setelah berbincang sebentar kemudian Bu Lasmi mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah Mbah Wiryo. Mbah Wiryo manggut-manggut tanda dia paham apa yang diinginkan oleh Bu Lasmi. Mbah Wiryo kemudian menerangkan semuanya, bahwa rata-rata yang datang kepadanya meminta tolong tentang masalah ekonomi. Mbah Wiryo hanya bisa membantu menghubungkan saja, yaitu dengan jalan mengambil penglaris dan pesugihan. Bu Lasmi meminta Mbah Wiryo agar warungnya bisa ramai pembeli. Mbah Wiryo menyanggupi dan meminta beberapa syarat yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Bu Lasmi. Bu Lasmi menyanggupi semua syarat yang dikatakan oleh Mbah Wiryo. Mbah Wiryo meminta Bu Lasmi agar kembali lagi nanti hari Kamis malam Jumat Kliwon dengan membawa ubeo rampe yang dibutuhkan. Setelah itu Bu Lasmi kemudian berpamitan pulang. Seperti yang telah disepakati, Bu Lasmi pergi lagi ke rumah Mbah Wiryo di hari Kamis yang bertepatan malam Jumat Kliwon. Seperti biasa Bu Lasmi menyewa ojek langganannya. Maka sampailah Bu Lasmi di rumah Mbah Wiryo. Sekitar jam 11 malam, Mbah Wiryo mengajak Bu Lasmi menuju sebuah sendang kecil di pinggir desa. Tak lama kemudian sampailah mereka di depan sebuah sendang kecil dengan 2 buah pohon besar yang mengapitnya. Mbah Wiryo kemudian menaruh sesaji dan ubeo rampe di sebuah batu besar di dekat sendang. Mbah Wiryo kemudian memejamkan mata dan mulai membaca mantra. Tak lama kemudian terasa angin yang bertiup dan tampak asap dupa yang dibakar mulai menyebar di sekitar tempat tersebut. Aroma wangi dupa dan bau kemenyan menyelimuti sekitarnya. Setelah ritual selesai, Mbah Wiryo kemudian berkata kepada Bu Lasmi, bahwa apa yang diinginkannya akan segera terwujud. Sosok penguasa tempat tersebut sudah menyanggupinya dan otomatis Bu Lasmi sudah terikat perjanjian dengan sosok tersebut. Dengan syarat-syarat yang telah disampaikan oleh Mbah Wiryo pada Bu Lasmi. Keesokan paginya Bu Lasmi seperti biasanya membuka warung nasinya. Namun kali ini Bu Lasmi lebih fokus pada menu nasi pecel. Sesuai anjuran dari Mbah Wiryo bahwa Bu Lasmi lebih baik fokus pada satu jenis masakan saja. Sekitar setengah jam Bu Lasmi membuka warungnya, mulailah ada beberapa orang yang lewat di depan warungnya dan kembali berbalik menuju warung Bu Lasmi. Entah ada daya tarik apa yang tadinya mereka telah melewati warung Bu Lasmi bisa berbalik arah kembali menuju warung Bu Lasmi. Pagi itu beberapa orang tersebut menjadi pembeli pertama di warungnya. Bu Lasmi kemudian membuatkan beberapa porsi nasi pecel untuk mereka. Tampak dengan lahapnya mereka menikmati nasi pecel buatan Bu Lasmi. Bu Lasmi yang melihat mereka dengan lahapnya memakan nasi pecel buatannya tampak sangat senang dan gembira. Tak lama kemudian berdatangan orang-orang yang masuk ke warung Bu Lasmi. Mereka memesan nasi pecel. Bu Lasmi semakin gembira dan senang karena hari itu orang-orang mulai berdatangan ke warungnya. Dan mereka semua tampak asik menikmati pecel buatan Bu Lasmi. Hari demi hari warung nasi pecel Bu Lasmi semakin ramai. Hari demi hari, bulan demi bulan ekonomi Bu Lasmi mulai membaik. Penghasilan dari warung nasi pecelnya kini telah berlebih hingga Bu Lasmi bisa menabung dan membeli tanah dan sawah. Dari waktu ke waktu warung nasi pecel Bu Lasmi semakin ramai dan terkenal sebagai warung nasi pecel terenak di wilayah itu. Pelanggan yang berdatangan dan antrean yang berjubel menjadi pemandangan sehari-hari di warung nasi pecel Bu Lasmi. Tahun pun berlalu dan kini Bu Lasmi menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Dari hasil warung nasi pecelnya kini, Bu Lasmi sudah mempunyai beberapa petak tanah dan sawah. Keluarga Bu Lasmi hidup serba kecukupan. Di balik kesuksesan warung nasi pecel Bu Lasmi, mulai muncul isu-isu tentang pesugihan. Beberapa orang dan saingan warung Bu Lasmi kini membicarakan dan menduga kalau Bu Lasmi memakai penglaris pesugihan. Karena dulu yang warungnya sepi tiba-tiba berubah ramai dan sangat ramai dari waktu ke waktu. Desas-desus yang beredar tersebut sampai juga di telinga Bu Lasmi. Bu Lasmi sendiri tidak menghiraukan omongan mereka. Bu Lasmi cuek aja menanggapinya. Dalam hati Bu Lasmi mengakui kalau semua ini memang hasil dari penglaris pesugihan. Warga sendiri curiga dengan kematian dari anak Bu Lasmi yang paling kecil.
Anak tersebut meninggal 2 bulan setelah warung Bu Lasmi ramai. Entah benar atau tidak, hal itu semakin menguatkan asumsi dari beberapa orang. Memang setelah 2 bulan warung nasi pecel Bu Lasmi ramai, tiba-tiba anak bungsunya meninggal. Dan setelah kematian anaknya, warung nasi pecel Bu Lasmi malah tambah ramai. Kejadian-kejadian aneh seiring ramainya warung nasi pecel Bu Lasmi. Seiring ramainya warung pecel Bu Lasmi, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar warung Bu Lasmi. Ada beberapa cerita dari beberapa pelanggan warung nasi pecel Bu Lasmi. Satu cerita yang dialami oleh Agus. Siang itu Agus lagi istirahat kerja. Bersama 3 orang temannya ia pergi ke warung nasi pecel Bu Lasmi untuk makan siang. Sesampainya di warung nasi Bu Lasmi, mereka segera memesan nasi pecel 4 porsi. Bu Lasmi segera membuatkan pesanan Agus dan teman-temannya. Saat itu kondisi warung lumayan ramai. Bu Lasmi mulai meracik bumbu pecel dan lalapan sayurannya. Setelah jadi, Bu Lasmi segera menghidangkan nasi pecel itu ke meja Agus dan teman-temannya. Agus dan teman-temannya kemudian menyantap nasi pecel itu dengan beberapa lauk yang berbeda. Ada yang dengan telur dadar, ada yang dengan ayam goreng, juga ada yang dengan kerupuk dan gorengan. Mereka berempat tampak asik menikmati nasi pecel buatan Bu Lasmi. Dengan secangkir es teh khas warung Bu Lasmi membuat santapan nasi pecelnya menjadi tambah nikmat. Memang nasi pecel Bu Lasmi terkenal sangat enak. Entah dia mendapat resep dari mana bisa membuat rasa nasi pecelnya gurih dan nikmat. Selesai makan, Agus dan kawan-kawan masih tampak asik berbincang-bincang sambil menghisap rokok. Dari tadi sebenarnya Agus merasakan ada hal aneh seperti biasanya. Agus merasakan seperti ada sesosok yang tengah mengawasi mereka. Sedari tadi Agus memperhatikan ada seorang kakek tua yang duduk di pojokan dengan menghisap rokok kretek dan secangkir kopi di depannya. Sosok kakek tua itu hanya diam dan duduk. Kakek itu tampak sesekali memperhatikan para pengunjung yang lagi makan nasi pecel di situ. Agus yang penasaran bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka merasa aneh dengan sosok kakek tua yang duduk di pojokan warung. 3 teman Agus menjawab kalau mereka tidak melihat siapa-siapa di pojokan warung Bu Lasmi. Agus sendiri menjadi kaget mendengar jawaban dari ketiga temannya itu. Agus merasa aneh karena hanya dia yang melihat sosok kakek tua itu. Agus kemudian menoleh lagi ke pojokan di mana kakek tua itu duduk. Namun alangkah terkejutnya Agus ketika ia tidak melihat sosok kakek tua itu lagi. Rasa penasaran pun mengisi pikiran Agus. Tadi ada kok, sekarang tiba-tiba tidak ada. Dalam hati Agus, apa dia yang salah lihat ye? Agus meyakini kalau memang benar ia tadi melihat ada sosok kakek tua duduk di pojokan sambil menikmati kopi dan menghisap rokok kretek. Kesaksian seorang anak kecil. Ada lagi cerita yang beredar mengiringi ramainya warung nasi pecel Bu Lasmi. Entah benar atau tidak, wallahualam. Cerita ini diungkapkan oleh seorang pembeli di warung Bu Lasmi. Saat itu ia bersama keluarga lagi mencari warung untuk makan siang. Sampailah mereka melewati jalan di depan warung nasi pecel Bu Lasmi. Entah mengapa mereka seperti ingin berhenti dan makan di warung Bu Lasmi. Akhirnya mereka pun menghentikan mobilnya dan kemudian memarkirkan mobilnya. Sebut saja pembeli itu bernama Ayu. Ayu dan suaminya beserta kedua anaknya kemudian melangkah masuk ke warung nasi pecel Bu Lasmi. Segera Ayu memesan nasi pecel 4 porsi. Kebetulan nasi pecel adalah makanan favorit Ayu sekeluarga. Saat itu kondisi warung Bu Lasmi lumayan ramai. Bu Lasmi segera membuatkan pesanan nasi pecel untuk Ayu sekeluarga. Setelah meraciknya maka jadilah 4 porsi nasi pecel buatan Bu Lasmi. Tak lupa 4 gelas es dan teh hangat Bu Lasmi hidangkan sesuai pesanan. Ayu dan suaminya juga kedua anaknya segera menikmati nasi pecel yang sudah ada di depan mereka. Rasa gurih dan nikmat nasi pecel itu membuat Ayu dan suaminya tampak senang. Lauk telur dadar crispy dan ayam gorengnya juga enak.
Bagas anak laki-laki Ayu juga menyantap nasi pecelnya dengan lahapnya. Cuma Anggi anak perempuan Ayu yang paling kecil yang tampak enggan makan nasi pecel di depannya. Anggi hanya makan telur crispy dan beberapa roti yang ada di meja. Ayu yang merasa aneh dengan tingkah laku Anggi kemudian bertanya kepada Anggi kenapa nasi pecelnya tidak dimakan. Tanya Ayu kepada Anggi. Anggi yang masih polos pun menjawab dengan jawaban yang membuat merinding bulu kuduk. Anggi mengatakan kalau sedari tadi dia melihat ada sosok hantu yang berdiri di depan cobek tempat bumbu pecel. Ayu melihat sosok tersebut meneteskan air liurnya dan jatuh di cobek tersebut. Antara percaya dan tidak Ayu hanya bisa melanjutkan makan siangnya itu. Ia berpikir Anggi ini ada-ada saja. Masak di siang bolong ada hantu, pikir Ayu. Setelah selesai makan maka Ayu kemudian membayar semua makanan pesanannya. Selesai membayar Ayu dan suaminya beserta kedua anaknya kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil Ayu kembali bertanya pada Anggi, apa benar ia melihat hantu di warung tadi? Anggi masih sama menjawab kalau ia memang melihat ada hantu di warung tersebut. Dengan gaya polosnya ia menceritakan apa yang ia lihat tadi. Antara percaya dan tidak Ayu hanya bisa memendam dalam hati. Karena memang sudah beberapa kali Anggi mengalami hal-hal aneh tentang makhluk halus. Beberapa kali Ayu bercerita melihat makhluk halus di beberapa tempat. Salah satunya di warung nasi pecel Bu Lasmi. Kecelakaan di depan warung nasi pecel Bu Lasmi. Kejadian yang masih hangat menjadi pembicaraan orang adalah kecelakaan yang terjadi di depan warung pecel Bu Lasmi. Sore itu sekitar jam 4 sore. Warung Bu Lasmi tampak ramai oleh pembeli. Antrean juga banyak yang menunggu giliran pesanan nasi pecel Bu Lasmi. Ini cerita dari sebut saja namanya Pak Marno. Saat itu Pak Marno baru saja turun dari motornya hendak membeli nasi pecel di warung Bu Lasmi. Baru beberapa ia melangkah, tiba-tiba ia melihat ada sepeda motor yang melaju kencang dan menabrak seorang wanita yang tengah menyeberang jalan abis dari warung nasi pecel Bu Lasmi. Kejadian itu sangat cepat dan sulit terhindar. Beberapa orang yang melihat kejadian itu sempat berteriak. Namun naas motor yang melaju kencang itu dengan kerasnya menabrak wanita tersebut hingga terpental. Beberapa orang dengan cepat berusaha menolong. Ketiga korban yaitu wanita dan 2 orang pengendara motor dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa wanita dan 1 orang pengendara tidak dapat diselamatkan. 2 orang meninggal, yang 1 dalam perjalanan, yang 1 di rumah sakit. Sore itu depan warung nasi pecel Bu Lasmi menjadi ramai orang-orang yang berdatangan ingin melihat kecelakaan itu. Beberapa hari kabar kecelakaan itu menjadi bahan perbincangan oleh para warga. Karena setelah kejadian itu ada kejadian-kejadian aneh yang nampak di lokasi tersebut. Beberapa orang yang mengalami kejadian itu mengatakan kalau ada yang melihat sosok korban terlihat menangis di lokasi kecelakaan. Budi yang malam itu tengah melintas di depan warung nasi Bu Lasmi dikagetkan dengan sosok wanita yang tampak duduk menangis. Budi yang baru pulang kerja malam itu melambatkan laju motornya. Budi memperhatikan dengan seksama sosok wanita tersebut. Ia melihat noda darah yang ada di baju wanita tersebut. Sontak Budi teringat dengan kejadian kecelakaan di tempat tersebut. Alhasil Budi langsung tancap gas ketakutan meninggalkan tempat itu. Dengan memacu sepeda motornya sekencang-kencangnya. Keesokan harinya Budi menceritakan kejadian malam itu pada teman-teman kerjanya. Beberapa orang juga mengalami hal yang sama saat lewat di depan warung nasi pecel Bu Lasmi. Ada yang mendengar suara orang merintih dan menangis. Ada juga yang melihat sosok wanita dan sosok anak yang menjadi korban kecelakaan di tempat itu. Dari beberapa cerita kejadian aneh dan janggal itu muncul rumor kalau korban kecelakaan itu adalah korban tumbal pesugihan. Rumor itu beredar santer di kalangan warga. Ritual Bu Lasmi. Di luar sepengetahuan orang-orang, dengan seiring ramainya warung pecel Bu Lasmi, memang Bu Lasmi sering melakukan ritual yang dilakukan setiap 40 hari sekali di malam Jumat.
Ritual ini adalah bagian dari syarat yang harus dilakukan oleh Bu Lasmi agar usahanya lancar. Setiap malam Jumat Kliwon Bu Lasmi melakukan ritual persembahan untuk melanggengkan pesugihannya. Ubeo rampe dan bunga setaman selalu disiapkan dalam ritual tersebut. Ada satu kamar tersendiri yang Bu Lasmi siapkan untuk melakukan ritual sesaji tersebut. Kamar tersebut hanya bisa dibuka oleh Bu Lasmi. Dalam ritual tersebut ternyata Bu Lasmi selalu merituali sebuah cobek kuno pemberian dari Mbah Wiryo. Cobek tersebut berasal dari sendang keramat tempat mengambil pesugihan. Saat Bu Lasmi memulai ritual, semua ubeo rampe mesti disiapkan. Bunga setaman, dupa dan kemenyan dan tak lupa darah ayam hitam yang ditaruh di mangkuk kecil. Bu Lasmi selalu menyalakan dupa dan kemenyan sebelum melakukan ritual. Setelah dupa dan kemenyan dinyalakan, kemudian Bu Lasmi segera membaca mantra. Pada waktu itulah maka jin dedemit penguasa sendang akan muncul memakan ubeo rampe yang telah disiapkan, termasuk darah ayam hitam. Sosok tersebut selanjutnya akan meludahi cobek Bu Lasmi dengan air liurnya. Dari air liurnya tersebutlah rasa bumbu pecel Bu Lasmi digemari oleh para pelanggan. Ternyata jalan pesugihan yang Bu Lasmi ambil juga dengan tumbal nyawa manusia. Tumbal tersebut berasal dari keluarga dan juga orang lain. Dan selama ini apa yang dibicarakan oleh para warga ada benarnya. Kematian anak bungsu Bu Lasmi dan beberapa korban kecelakaan yang terjadi di depan warung pecel Bu Lasmi juga merupakan bagian dari tumbal pesugihan Bu Lasmi. Itulah sebabnya sampai sekarang ini warung Bu Lasmi selalu ramai. Dari hasil pesugihan itu Bu Lasmi menjadi kaya raya, tanah di mana-mana, perhiasan emas menumpuk, uang melimpah. Kehidupan Bu Lasmi sekeluarga berubah drastis dari yang dulu kekurangan kini menjadi serba berlebih. Sebenarnya Bu Lasmi terpaksa mengambil jalan terlarang ini, karena Bu Lasmi sudah bosan hidup miskin dan serba kekurangan. Iman Bu Lasmi pun runtuh oleh iming-iming harta kekayaan yang akan didapat jika dia mengambil jalan pesugihan. Suami Bu Lasmi yang akhirnya mengetahui kalau Bu Lasmi mengambil pesugihan sebenarnya sudah meminta istrinya untuk menghentikan pemujaan pesugihan itu. Namun ia tak berdaya dengan sikap dari Bu Lasmi yang keras kepala keke untuk tetap menjalankan ritual pesugihan yang telah diambilnya. Suami Bu Lasmi tak berdaya dengan keputusan istrinya itu. Bu Lasmi semakin tenggelam dalam keasikannya menumpuk kekayaan yang terus bertambah melimpah. Akhir pesugihan Bu Lasmi. Berjalannya waktu Bu Lasmi terlena dan semakin jauh tenggelam dalam pesugihannya. Suatu hari ia bermimpi ditemui oleh penguasa sendang keramat tempat pesugihannya. Dalam mimpinya sosok tersebut meminta tumbal lagi yaitu nyawa anak Bu Lasmi. Bu Lasmi kaget dan tersentak hingga terbangun. Bangun dari mimpinya itu Bu Lasmi menjadi kepikiran kenapa penguasa sendang ingin mengambil lagi nyawa anaknya. Dulu sudah satu nyawa anaknya yang ia korbankan sebagai tumbal pesugihannya. Beberapa hari Bu Lasmi menjadi gundah dan gelisah memikirkan mimpinya itu. Hari demi hari pun berlalu dan mulai hari itu Bu Lasmi sering bermimpi didatangi sosok tersebut yang meminta Bu Lasmi menumbalkan anaknya lagi. Sosok tersebut tertarik dengan anak Bu Lasmi yang kedua. Jika Bu Lasmi tidak mau menumbalkan anaknya lagi maka kekayaan Bu Lasmi akan diambil kembali oleh sosok tersebut dan Bu Lasmi akan kembali lagi miskin dan sengsara. Bu Lasmi kali ini tidak tega dengan anaknya kalau dijadikan tumbal pesugihan. Bu Lasmi bingung harus berbuat bagaimana. Bu Lasmi kemudian mempunyai ide untuk menitipkan anaknya pada seorang kiai yang terkenal di kampung sebelah. Ia meyakini kalau anaknya berada di rumah Pak Kiai tersebut maka keselamatan anaknya akan terjamin dari sosok gaib tersebut. Setelah menitipkan anaknya untuk mengaji ke rumah Pak Kiai tersebut, hati Bu Lasmi menjadi lega. Malam berikutnya sosok tersebut datang lagi dan marah kepada Bu Lasmi karena sudah membantah perintahnya. Sosok tersebut mengancam Bu Lasmi akan mengambil nyawa Bu Lasmi dan juga hartanya. Bu Lasmi yang ketakutan dan bercampur emosi kemudian membanting cobek keramat itu hingga terbelah. Di saat itu juga tiba-tiba Bu Lasmi merasakan tulangnya seperti patah hingga ia terjatuh di lantai.
Suami Bu Lasmi yang mendengar suara itu kemudian berlari ke kamar ritual Bu Lasmi. Ia mendapati istrinya tergeletak kesakitan. Setelah kejadian itu Bu Lasmi jatuh sakit. Sudah beberapa orang pintar, dukun dan tabib didatangi, namun sakit Bu Lasmi belum juga sembuh. Semakin hari tubuh Bu Lasmi semakin kurus. Perlahan-lahan harta Bu Lasmi semakin berkurang untuk biaya pengobatan. Dan akhirnya Bu Lasmi pun meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Semoga dalam video kali ini kita bisa memetik pelajaran, hidup memang harus berjuang namun jangan sampai kita mengambil jalan pintas yang salah seperti jalan pesugihan. Karena jalan itu akan menyesatkan dan merugikan diri sendiri dan juga keluarga kita. Terima kasih sudah selalu hadir di channel kami. Tunggu video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.